Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar Utama, NIM 11 20 20 12 488. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan website Poliklinik, yaitu website tugas dari bimbingan karir untuk Capstone. Oke, langsung saja untuk pertama kali saya akan perkenalkan folder-folder dan halaman-halaman yang ada di dalam website ini dari dalam. Di sini yang pertama ada aset folder aset ini dipakai untuk styling, untuk menyimpan bootstrap dan lain-lain. Ada folder komponen ini digunakan untuk menyimpan navigation bar dan sidebar. Lalu ada folder config ini digunakan untuk menyimpan koneksi ke database. Lalu ada folder CSS ini digunakan untuk menyimpan style juga sama seperti di aset, tapi ini pakai CSS. Lalu ada folder pages ini dipakai untuk menyimpan halaman dari website, tampilan halaman dari website seperti itu. Lalu ada juga yang di luar ini yang pertama ada indeks, tentunya indeks ini halaman awal dari website. Di sini menampung pilihan login, mau login sebagai pasien atau mau login sebagai dokter, seperti itu. Lalu kembali ke atas, dari sini ada daftar poliklinik. Daftar poliklinik ini digunakan untuk routing ke daftar poliklinik. Di sini terlihat ada include, ini include navbar, include sidebar, lalu ada include ini pages daftar poliklinik. Jadi nanti di websitenya tidak usah ada slash pages bla 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 bla, jadi langsung ke daftar poliklinik nanti ditampilkan. Yang di pages nanti masuk ke sini seperti itu kurang lebih. Lalu di sini ada dashboard ini untuk tampilan dashboard. Lalu detail daftar poli ini untuk menampilkan halaman detail daftar poli. Itu ini ada get jadwal juga. Lalu ada dokter ini digunakan untuk menampilkan halaman dokter. Lalu get jadwal ini untuk menampilkan jadwal periksa. Lalu ada invoice ini digunakan untuk menampilkan invoice. Lalu ada jadwal periksa ini digunakan untuk menampilkan jadwal periksa. Ini get jadwal ini sebenarnya lebih ke back end ya. Jadi back end untuk menampilkan jadwal periksa. Nah, ini jadwal periksa untuk menampilkan halamannya atau tampilannya. Lalu ada login di sini ada dua, yaitu login biasa dan login user. Login biasa ini digunakan sebagai login untuk dokter. Lalu login user ini digunakan untuk login untuk pasien. Lalu ada obat ini untuk menampilkan halaman obat. Lalu ada pasien untuk menampilkan halaman pasien. Lalu ada periksa pasien ini digunakan untuk menampilkan halaman periksa pasien. Setelah periksa nanti masuk ke sini seperti itu. Ada poli, maaf sedikit, poli ini digunakan untuk menampilkan halaman poli. Lalu ada profil dokter ini digunakan untuk menampilkan halaman profil dari dokter. Lalu ada register ini digunakan untuk register pasien. Lalu ada riwayat pasien ini digunakan untuk menampilkan halaman riwayat pasien seperti itu. Lalu selanjutnya langsung saja ke tampilan website. Nah, di sini saya tadi sudah coba login ya. Logout. Lalu pasien, saya akan coba login sebagai pasien pertama. Di sini ada halaman loginnya, login untuk pasien tadi, login user ya. Lalu di sini ada username dan password untuk login. Ada register juga jika belum mendaftar ya. Kita coba untuk register. Random saja, namanya Gilang. KTP-nya seperti ini, 09 09 09 09.
seperti itu. Untuk alamat random aja Tegar gitu ya. Passwordnya kita samakan Gilang. Untuk nomor HP random. Nah, seperti ini saja. Ini ganti. Nah, seperti itu. Nah, sini ada langsung register. Nah, setelah register nanti akan ada tulisan pendaftaran akun berhasil. Lalu ini nanti akan masuk ke database pasien. Nah, di sini masuk ya tulisan Gilang. Oh ya, tadi belum saya jelaskan. Di sini juga ada file Poliklinik BK SQL. Poliklinik BK ini adalah file untuk database-nya. Jadi eksportan dari database. Di sini ada daftar poli, detail periksa, ada dokter dan lain sebagainya. Nah, seperti itu terlewat. Maaf. Di sini juga ada di sini di localhost-nya. Ada daftar poli, detail periksa, dokter, jadwal periksa, obat pasien dan lain-lain. Oke. Untuk login saya pakai akun Mariati saja karena akun Mariati ini sudah dipakai untuk mendaftar poli, jadi nanti untuk penjelasannya lebih mudah daripada pakai akun baru. Nah, di dalam sini adalah tampilan untuk mendaftar ke poliklinik atau daftar periksa. Di sini ada riwayat daftar poli, ada nomor rekam medis. Nomor rekam medis ini otomatis ada sistemnya di belakang di websitenya. Lalu untuk poli ini digunakan untuk menampilkan klinik mana yang mau didaftarkan. Lalu ada pilih jadwal. Jadwal ini adalah jadwal dari dokter karena jadwal dari dokter belum diisi jadi terlihat masih kosong. Di sini ada keluhan. Keluhan ini digunakan untuk menampilkan detail keluhannya. Lalu ini ada riwayat daftar poli. Jadi ini riwayat daftar poliklinik yang sudah didaftarkan. Di sini terdapat nomor pertama ada klinik bedah. Lalu untuk dokternya ini dokter kamu. Ini untuk lalu harinya hari Kamis, mulainya jam 12 selesai jam 14, antriannya 1. Untuk detailnya ini di sini ada nomor antrian juga. Seperti itu. Ini untuk halaman dashboard, hanya ada tulisan halaman dashboard. Lalu ini untuk daftar poli. Oke, seperti itu saja untuk pasien. Lalu untuk dokter ini kita pakai dokter kamu saja yang sudah di flash tadi. Ini sebagai login. Untuk dokter tidak ada register karena ya di input langsung ke database sesuai permintaan dari tugasnya. Ini login. Di sini ada halaman dashboard. Ya, dashboard seperti pasien tadi ya, hanya menampilkan ini halaman dashboard seperti itu. Lalu untuk jadwal periksa ini digunakan untuk menampilkan jadwal periksa dari dokter. Oh ya, yang tadi itu kenapa jadwal periksanya tidak ada karena kliniknya belum di-set. Jadi nanti kalau untuk dokter kamu sendiri ini dia itu ada di poli, sebentar saya lupa. dokter kamu ini berada di poli 3. Poli 3 itu nah, poli 3 itu adalah klinik bedah. Tadi di setnya belum ke klinik bedah, jadi tidak kelihatan nama dokternya. Jadi di sini ada dokter kamu, harinya hari Kamis, mulainya jam 12, selesai jam 14, statusnya aktif. Ini bisa diedit. Mau diedit hari apa, jam berapa, lalu statusnya apa. Untuk statusnya ada aktif dan tidak aktif. Untuk set ini jadwal ini aktif atau tidak. Bisa juga untuk dihapus seperti itu. Lalu ada memeriksa pasien. Nah, memeriksa pasien ini yang tadi ya, Mariati tadi, yang nomor antriannya 1.
Nah, keluhannya bentar lagi meninggal, seperti itu. Aksinya ini bisa diedit. Nah, ini aksi untuk maksudnya untuk tindakan dari dokternya itu seperti apa, lalu tanggal periksanya itu tanggal berapa, lalu ada catatannya, catatan untuk pasien. Misalnya dilarang minum minuman apa atau makan apa gitu, seperti itu. Dari sini random saja. Bentar lagi meninggal, terusin aja. Ada juga cetak di sini. Cetak ini untuk menampilkan invoice tadi ya. Di halaman invoice tadi kan ada tulisan itu di atas invoice. Seperti itu. Ini juga bisa dicetak ke print. Saya cancel saja. Sini ada totalnya, periksanya 150, obatnya sekian, totalnya sekian, seperti itu. Lalu ada riwayat pasien. Nah, riwayat pasien ini digunakan untuk menampilkan riwayat dari pasien yang mendaftar tadi. Di sini ada Mariati tadi, alamatnya Howard, KTP-nya sekian, nomor telepon sekian, nomor rekam medisnya sekian. Di sini ada detail riwayat periksa untuk menampilkan detail dari riwayat periksa yang sudah dilakukan. Untuk tanggal periksanya ada nama pasien, ada nama dokter, ada keluhannya, lalu obat-obatan yang dipakai dan biayanya. Seperti itu. Lalu di sini ada profile itu digunakan untuk menampilkan profil dari dokter tadi, dari dokter kamu. Bisa juga digunakan untuk mengedit profilnya, seperti password. Ada nama, nomor telepon, password, alamat, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan coba simulasi untuk mendaftar poliklinik ini. Kita pakai akun Mariati saja seperti tadi. Atau kita juga pakai Gilang ya. Gilang bisa sih, Gilang login. Nah, di Gilang ini kan baru ya, jadi tidak ada riwayat daftar polinya. Pertama daftar klinik bedah. Nah, tampil ya. Ini dokter kamu tadi, dokter kamu harinya hari Kamis, jam 12 sampai jam 14 ini. Seperti itu. Ini ada nama dokter, hari, lalu jam periksanya. Untuk keluhannya batuk pilek demam, seperti itu. Bisa di nah seperti ini. Saya klik daftar. Nah, setelah klik daftar ini, kalau berhasil nanti akan ada tulisan berhasil mendaftar poli. Nah, di sini ada juga nomornya, antriannya nomor 2. Seperti itu. Di sini masuk ke dalam daftar poli. Sebentar, diambilkan dulu. Mohon maaf jika agak ngelag ya, karena ini mengangkat banyak aplikasi, jadi sambil merekam juga. Oke, sambil ngambil, saya akan simulasi ke yang lain. Nah, di sini ada seperti itu, sudah nah masuk ya. ID-nya berapa, ID pasiennya berapa, ID jadwalnya berapa, lalu nomor antriannya berapa. Seperti itu. Status periksanya ini masih 1 dan 0. 1 dan 0 ini kalau 1 itu menampilkan sudah diperiksa, kalau 0 itu menampilkan belum diperiksa. Kalian seperti itu. Lalu logout, kita akan coba ke dokter tadi. Dokternya tadi untuk dokter bedah tadi kan dokter kamu ya. Login. Nah, lalu di sini ada jadwal periksa. Jadwal periksa tadi sudah dijelaskan, memeriksa pasien. Nah, memeriksa pasien ini nanti kalau belum diperiksa nanti ada tulisannya seperti ini. Kalau ini kan sudah diperiksa, jadi ada edit, ada cetak, ada keluhan. Lalu kita akan periksa Mas Gilang. Untuk tanggal periksanya kita set hari ini saja ya, today. Nah, seperti itu. Untuk catatannya, jangan makan gorengan, es teh, es-esan, minum es.
Obatnya ini bisa dipilih, ada Sukralfat, paracetamol, omeprazol, amlodipin, dan lain-lain. Karena kita random saja, ada paracetamol, diklik ada Sukralfat, diklik lagi ada amlodipin. Nah, seperti itu. Ini obatnya kan sudah dimasukkan ke sini. Lanjut saja klik periksa. Nah, pasien telah diperiksa. Setelah itu nanti akan berubah. Nah, ini kalau sudah diperiksa berubah seperti ini. Nah, lalu di sini statusnya akan menjadi 1 harusnya. Nah, seperti itu. Untuk obatnya sendiri, di sini ada database-nya, ada tabelnya, yaitu nama obat, kemasan, dan harganya. Seperti itu. Lalu ada riwayat pasien. Nah, masuk ya, Mas Gilang tadi dari Tegal itu juga. Ada detail riwayatnya. Nah, ini juga kelihatan obat yang dipakai, pakai obat apa. Seperti itu. Lalu invoice-nya tadi belum dilihat ya. Ini saya cetak. Nah, invoice ini otomatis ya. So, ini untuk bagian headnya di atas. Ini ada obat-obatan yang dipakainya tadi. Ini ada harganya. Ini otomatis biaya periksanya itu 150.000. Lalu obatnya kan total dari obat ini ada 40.000. Lalu total semuanya itu ada 190 seperti itu. Bisa kembali ke halaman awal. Nah, jadi seperti itu alur untuk mendaftar periksa dan memeriksa pasien seperti itu. Baik, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.